everyone, how are you today? We are so grateful ya. Now we will start our lesson, the science of this. Prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students, now we will learn about sifat muatan listrik. Nah, sebelum kita belajar sifat muatan listrik itu seperti apa, kita akan belajar dulu sebenarnya apa sih muatan listrik. Nah, muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuat benda tersebut mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa dua buah benda jika digosokkan akan bermuatan listrik, baik muatan negatif maupun muatan positif. Nah, pertanyaannya di sini, apa yang akan terjadi jika dua buah benda yang bermuatan sejenis itu didekatkan? Apa yang akan terjadi? Terus sebaliknya, apa yang akan terjadi jika dua buah benda yang bermuatan tak sejenis itu didekatkan? Apa yang akan terjadi? Di sini yang akan kita pelajari ya. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa sifat-sifat muatan listrik yaitu yang pertama, benda yang bermuatan sejenis itu akan saling tolak-menolak. Jadi, ketika positif didekatkan dengan positif, maka itu akan terjadi saling tolak-menolak. Nah, sifat yang kedua yaitu benda yang bermuatan tidak sejenis itu akan saling tarik-menarik. Contohnya yaitu positif didekatkan dengan negatif, maka akan terjadi saling tarik menarik, seperti itu ya. Nah, next, sifat yang ketiga yaitu muatan positif menandakan benda mengalami kekurangan elektron. Terus next, yang keempat yaitu muatan negatif menandakan benda mengalami kekurangan elektron. And the last di sini yang kelima yaitu muatan positif dan muatan negatif bisa saling menetralkan satu dengan yang lain asalkan keduanya memiliki besar muatan yang sama. Artinya pada suatu benda dikatakan netral ketika mereka memiliki besar muatan yang sama, yaitu misalnya pada benda tersebut memiliki 4 muatan positif, otomatis dia juga harus memiliki 4 muatan negatif. Nah, itu yang dinamakan dengan benda yang netral. Nah, berdasarkan sifat muatan listrik, dapat juga diartikan bahwa muatan listrik ini dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Sama halnya dengan pengertian dari listrik statis kan, di mana listrik statis itu merupakan fenomena kelistrikan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana partikel yang bermuatan itu ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Nah, yang pertama, konduktor atau penghantar merupakan benda yang dapat menghantarkan arus listrik, misalnya logam, besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Terus yang kedua, isolator atau penyekat, di mana isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya karet, kertas, plastik, dan lain-lain. Oke, saat ini kita akan masuk pada materi tentang induksi muatan listrik. Nah, suatu benda netral jika didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik, maka akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, yaitu benda netral jika didekati benda yang bermuatan positif, maka akan terjadi induksi, seperti kalian bisa lihat pada gambar ini. Nah, ketika ini benda netral, yang namanya netral berarti di situ terdapat muatan positif dan negatif yang sama banyak, ya kan? Terus didekati oleh benda yang bermuatan positif, maka gambarnya akan jadi seperti ini. Kenapa? Karena di sini kan yang didekati oleh benda yang netral itu adalah positif, benda yang bermuatan positif. Di sini kita bisa lihat terjadi pemisahan muatan-muatan yang ada pada benda netral, ya kan? Terus pertanyaannya, kenapa di sini negatifnya ada di sebelah kiri bukan di sebelah kanan, malahan sebelah kanan adalah positif? Kenapa? Karena kalian harus ketahui bahwa yang didekati adalah benda positif, iya kan, benda yang bermuatan positif. Otomatis yang akan dia tarik adalah lawannya, yaitu negatif. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi di sini terjadi pemisahan muatan-muatan yang ada pada benda netral yang awalnya bentuknya seperti ini jadi seperti ini. Seperti itu ya.
Next, yang kedua yaitu benda netral didekati benda yang bermuatan negatif, maka akan terjadi induksi seperti pada gambar ini. Kalian bisa lihat. Nah, ini benda netralnya didekati oleh benda yang bermuatan negatif, maka dia akan terjadi seperti ini. Bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, sekali lagi kita bisa lihat pada benda netral terjadi pemisahan antara muatan-muatan yang ada pada benda netral ya. Di sini positifnya ada di sebelah kiri, negatifnya ada di sebelah kanan. Nah, kenapa di sini positifnya ada di sebelah kiri, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi positifnya ada di sebelah kanan. Ingat, kalau yang sekarang yang didekati adalah benda yang bermuatan negatif yang mendekati benda netral. Otomatis karena dia bermuatan negatif, maka dari itu dia akan menarik benda yang merupakan lawan jenisnya, yaitu benda yang bermuatan positif. Jadi otomatis dia akan tarik yang positif ini. Makanya dia jadi seperti ini. Memang benarnya sifat dari muatan listrik kalau bermuatan yang sejenis itu akan tolak menolak. Coba kita lihat, ini sejenis akan tolak menolak, ya kan? Ini saling berjauhan. Dan yang tidak sejenis itu akan tarik menarik. Sama halnya dengan ini, yang tidak sejenis akan tarik menarik, artinya saling berdekatan. Sedangkan kalau yang sejenis akan tolak menolak, ya kan? Berjauhan seperti gambar ini. Nah, dari gambar ini, kedua gambar ini terlihat terjadi pemisahan muatan listrik pada benda netral, ya kan? Yang awalnya seperti ini, dia jadinya seperti ini. Yang awalnya seperti ini, dia jadinya seperti ini. Jadi terjadi pemisahan muatan listrik pada benda netral saat didekatkan oleh benda yang bermuatan positif dan benda yang bermuatan negatif. Nah, peristiwa pemisahan inilah yang disebut dengan induksi listrik. Jadi, induksi listrik merupakan peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Nah, untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar, maka digunakan generator listrik. Nah, salah satu generator yang terkenal itu adalah generator Van de Graaff. Nah, ini merupakan gambar dari generator Van de Graaff. Kalian perhatikan ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda itu digunakan alat yang namanya elektroskop. Nah, gambarnya kalian bisa lihat sini. Ini merupakan gambar dari alat elektroskop yang merupakan alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda.